Perkenalkan, nama saya Esther Sintanapa, NIM 19190049, kelas A, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Ranting obligasi. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan, misalnya Pevindo dan PT Kasnik Kredit Rating Indonesia. Penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai instruksinya. Nilai atau intrinsik obligasi biasa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasanya diperdagangkan meliputi: yang pertama, obligasi dengan jaminan. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi konversi. Yang keempat, obligasi yang disertai waran. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. 7. Putable bond. 8. Junk bond. Tipe obligasi. Tipe yang pertama, premium bonds. Obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dari premium bonds adalah lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua, discount bonds. Obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari discount bonds adalah lebih besar daripada tingkat kuponnya. Yang ketiga, par bonds. Obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Tingkat bunga dan harga obligasi. Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi, gambar tersebut juga mencerminkan 4 hal penting lainnya, yaitu yang pertama, jika yield di bawah tingkat kupon, harga jual obligasi akan lebih tinggi dibandingkan nilai parnya atau harga premi. Yang kedua, jika yield di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau harga diskon. Yang ketiga, jika yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Yang keempat, hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus, tetapi berbentuk sebuah kurva cekung. Maturitas dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek. Ceteris paribus. Contoh soalnya, yang pertama, suatu obligasi memiliki nilai nominal Rp10.000. Jatuh tempo 10 tahun, mempunyai harga pasar Rp8.000 dan menawarkan kupon rate 6% per tahun. Berapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi tingkat bunga yang berlaku 8%? Jawabannya seperti ini. Soal yang kedua,
Obligasi suatu perusahaan jika dikeluarkan tanpa waran memberikan coupon rate 12%. Jika disertai waran, maka obligasi tersebut dijual dengan yield 10%. Jika obligasi tersebut dijual dengan Rp100.000, jatuh tempo 20 tahun plus 30 waran. Hitunglah berapa nilai waran tersebut. Cara hitungnya seperti ini. Yang kedua, risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk and return. Return atau tingkat pengembalian. Imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risk atau risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri, risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio, risiko aset dalam suatu portofolio. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapat yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga atau suatu harga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return aset tunggal. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain atau loss tambah yield. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau loss sama dengan PT kurang PT kurang 1 per PT kurang 1. Keterangannya ada pada slide ini. Pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal yaitu 1. Return yang diharapkan, 2. Deviasi standar return, 3. Koefisien variasi. Return yang diharapkan atau expected return. NR sama dengan sigma RI kali PI, I sama dengan 1. Keterangannya ada di sini. Distribusi probabilitas. Suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas, digunakan deviasi standar. Rumusnya seperti ini. Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas, sebagai akibatnya semakin kecil risiko. Koefisien variasi atau KV. Jika dua investasi memiliki ekspektasi pengambilan yang sama, dengan standar deviasi berbeda, kebanyakan investor akan memilih standar deviasi yang lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. Jika dua investasi memiliki risiko atau standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda, umumnya investor akan memilih investasi dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Jika dua investasi, salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi lebih rendah, gunakan koefisien variasi. Investasi portofolio. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko.
keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Portofolio returns. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Rumusnya seperti ini dan disertai dengan keterangannya. Portofolio risk. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut, diukur dengan deviasi standar portofolio, tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu, berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio. Korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Contoh soal, Aji membeli saham PT ABC sehingga 1.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan menerima dividen sebesar Rp250 per lembar. Setelah pembagian dividen, saham tersebut dijual dengan harga Rp1.100 per lembar. Hitunglah return yang diterima Aji. Jawabannya ada pada slide ini. Contoh kedua. Ali membeli saham sebanyak 5.000 lembar dengan harga Rp1.500 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama sebulan, lalu dijual dengan harga Rp1.650 per lembar. Hitunglah return saham tersebut. Cara kerjanya seperti ini. Materi yang ketiga, penilaian saham. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jenis saham. Saham biasa, pemilik memiliki hak kontrol, hak atas dividen, dan hak primitif. Saham preferen. Hak preferen atas dividen dan hak preferen pada waktu likuidasi. Hak-hak investor saham. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan. 2. Primitive right. Tujuan penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham. Nilai saham dibedakan menjadi 1. Nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki 1 lembar saham. Rumusnya, nilai buku sama dengan total ekuitas per jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua, nilai pasar. Harga saham di bursa saham pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Jika nilai pasar lebih besar nilai intrinsik, maka overvalued dijual. Jika nilai pasar lebih kecil nilai intrinsik, undervalued dibeli. Analisis fundamental. Tahap proses analisis top down. Analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri, analisis perusahaan. Analisis industri diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Daur hidup industri dikaitkan dengan nilai penjualan. Tahap permulaan, pertumbuhan, kedewasaan, stabil, penurunan. Persaingan dalam industri,
Michael Porter 5 Forecast of Competitive Internal Rivalry, New Entrants, Supplier, Consumers, dan Substation. Analisis perusahaan. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach. Nilai saham dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa di depan yang diterima investor. 2. P/E ratio approach. Rasio harga pasar saham terhadap laba menunjukkan berapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Rumusnya PO sama dengan DPS per KPS. Penilaian saham biasa. Perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Rumusnya expected return sama dengan R sama dengan div 1 tambah P1 kurang P0 per P0. Penilaian saham biasa. Ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis MDD. Yang pertama, model pertumbuhan nol. Yang kedua, model pertumbuhan konstan. Yang ketiga, model pertumbuhan tidak konstan. Waran. Suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Biasanya, waran diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Sebagai pemanis atau sweetener penerbitan obligasi. Right issue. Para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual right-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Contoh soal, PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar. Karena perusahaan baru saja akan memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapakah expected return dari saham PT XYZ? Cara jawabnya seperti ini atau cara pekerjaannya seperti ini. Soal yang kedua. Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapakah nilai sekarang saham preferen? Jawabannya seperti ini. Dan materi yang terakhir yaitu biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca di sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Manfaat biaya modal yang pertama, untuk menentukan proyek menguntungkan atau merugikan. Sebagai discounting faktor dalam menghitung present value aliran kas, regulasi perusahaan yang monopoli, besar kecilnya biaya modal dipengaruhi oleh faktor
1. Kondisi ekonomi umum. 2. Keputusan investasi dan pembelanjaan. 3. Jumlah pembelanjaan. Biaya modal. Untuk memperoleh cost of capital, perlu dilakukan perhitungan dari masing-masing sumber dana dan biaya rata-rata dari keseluruhan dana yang digunakan. Biaya-biaya modal tersebut yaitu: yang pertama, biaya hitung. Yang kedua, biaya saham preferen. Yang ketiga, biaya saham biasa. Yang keempat, biaya laba ditahan. Dan yang kelima, biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya hutang. Dalam mencukupi modal kerja perusahaan, dapat dilakukan dengan mencari pinjaman dari pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini, biasanya perusahaan mengajukan pinjaman pada bank atau menerbitkan surat utang. Rumusnya KB sama dengan CT per D. KD sama dengan KB kali 1 kurang T. Keterangannya ada pada slide ini. Biaya hutang terbagi atas 2, yaitu yang pertama biaya hutang jangka panjang dan yang kedua biaya hutang jangka pendek atau obligasi. Biaya saham preferen. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. Rumusnya KP sama dengan DP per PN. Keterangannya ada di slide. Biaya saham biasa KS. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen meliputi: yang pertama, biaya laba ditahan. Yang kedua, biaya saham biasa baru. 2 cara menaksir KS. Yang pertama, pendekatan CAPM. Pendekatan model penetapan harga aktiva modal digunakan untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Rumusnya KS sama dengan KRF tambah dikali KM kurang KRF kali BI. Keterangannya ada di sini. 2. Model diskonto dividen. Menjelaskan biaya ekuitas atau KE mirip diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal mirip faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumus jika tidak ada pertumbuhan dividen seperti ini. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal keseluruhan bermanfaat dalam kaitannya dengan penilaian usulan investasi jangka panjang. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan WACC sama dengan WD kali KD kali 1 kurang T tambah WP kali KP tambah WE kali KE. Biaya modal marginal. Biaya tambahan untuk setiap unit baru. Biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Rumusnya BPI sama dengan AFI kali WI. Keterangannya ada pada slide ini. Contoh soalnya, saham preferen PT Andra Bis bernilai nominal Rp1.000 per lembar dengan dividen 7%. Biaya penjualan saham 1% atau Rp10 per lembar. Saham dijual dengan harga Rp980 per lembar. Hitunglah biaya modal preferen. Cara kerjanya seperti ini. Soal yang kedua, jika dividen saham pada PT Andra Bis diharapkan tumbuh 10% per tahun, dividen yang diharapkan tahun pertama adalah Rp200 dan harga pasar saham sekarang adalah Rp2.000. Berapa biaya ekuitasnya? Cara kerjanya seperti ini.